Selamat siang, perkenalkan nama saya Alicia Lydia Stompul, NIM 08031282126045 dari Fakultas FMIPA jurusan Kimia 2021. Di sini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Mari kita saksikan. Pertama kali kita harus mengetahui apa itu pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Untuk paradigma itu sendiri adalah suatu aturan yang dibuat bersama, yang harus diikuti, yang dibuat oleh pemimpin negara atau pendiri bangsa. Jadi, untuk Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan adalah Pancasila yang jadikan acuan berpikir untuk membuat suatu aturan yang harus diikuti demi menjaga dan mempertahankan keamanan negara. Setelah mengetahui pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan negara, adapun dasar hukum dari Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan negara tersebut. Yang pertama yaitu pada UU nomor 3 tahun 2002 yang mengatakan tentang pertahanan dan keamanan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua ada pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang jelas mengatakan tentang usaha pertahanan dan keamanan negara yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan TNI dan Polri sebagai kekuatan utamanya serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Setelah mengetahui dasar hukum dari Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan, kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya. Kali ini ada 6 prinsip dalam topik ini. Yang pertama yaitu prinsip mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan bangsa Indonesia dari segala ancaman. Yang kedua, prinsip tanggung jawab dan kehormatan rakyat negara untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan negara. Lalu yang ketiga ada prinsip cinta damai. Prinsip cinta damai ini lebih cinta kepada kedaulatan dan kemerdekaan negara. Lalu yang keempat ada prinsip menentang segala bentuk penjajahan dan ikut dalam politik bebas aktif. Lalu yang kelima ada prinsip mempertahankan negara semesta. Dan yang terakhir yang keenam yaitu prinsip pertahanan berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, lingkungan hidup, kesejahteraan, hukum nasional, dan hukum internasional. Begitulah prinsip mengenai Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan negara. Setelah mengetahui tentang prinsip Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan, kita juga harus mengetahui upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan keamanan negara kita. Salah satunya, contohnya seperti di belakang saya, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membela negara dengan menggunakan senjata untuk mempertahankan negara kita dari ancaman luar negeri atau dari dalam negara kita sendiri, yaitu dengan militer. Nah, kalau kita sebagai warga sipil, kita dilarang untuk menggunakan senjata. Jadi kita dapat mempertahankan keamanan negara kita dengan melakukan hal-hal kecil seperti
kita bergotong royong, lalu kita melakukan siskamling untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan sekitar kita. Lalu kita membuang sampah pada tempatnya, kita menaati peraturan lalu lintas, kita dapat menjaga nama negara kita dengan melakukan hal-hal baik seperti mengikuti lomba-lomba ke kancah internasional, dan kita juga dapat mempertahankan keamanan negara kita untuk tetap menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak terkena aksi terorisme atau radikalisme yang dapat menghancurkan negara kita. Jadi itu yang terutama, kita harus menanamkan dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya mengenai materi Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.